Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if Hai, kami dari kelompok 7, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dengan jurusan D3 Teknik Sipil kelas 6 SM, tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah wawasan lingkungan di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan, bukan hanya ahli dalam bidang konstruksi. Di sini, mahasiswa belajar bagaimana membangun tanpa merusak alam. Mereka memahami dampak lingkungan dari proyek pembangunan, cara mengelola limbah, menjaga sumber daya alam, dan mengenal aturan-aturan lingkungan di Indonesia. Museum Bala Putra Dewa merupakan museum negeri Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Sriwijaya 1, nomor 28, Palembang. Museum ini diresmikan pada 5 November 1984 yang dibangun di atas lahan seluas 23.565 meter persegi. Nama museum ini diambil dari Bala Putra Dewa, yaitu Raja Sriwijaya yang memerintah pada abad ke-9 Masehi dan merupakan mantan kepala dinasti Sailendra yang berpusat di sekitar Palembang. Museum Bala Putra Dewa memiliki lebih dari 3.800 koleksi yang mencerminkan sejarah dan budaya Sumatera Selatan dari zaman prasejarah hingga era kolonial Belanda. Koleksi-koleksi ini dipamerkan dalam 3 ruang utama, yaitu ada ruang Megalitikum, ruang Sriwijaya, dan ruang Kesultanan Palembang. Wawasan lingkungan adalah pemahaman, kesadaran, dan kepedulian seseorang atau kelompok terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Adapun tujuan pembangunan berwawasan lingkungan bagi mahasiswa adalah memiliki peranan yang sangat penting karena mereka yang akan memegang kendali di masa depan. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, membentuk sikap dan perilaku ramah lingkungan, serta mendorong inovasi dan solusi lingkungan. Berikut ini adalah manfaat dari pembangunan berwawasan lingkungan untuk museum ini. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik dan citra untuk museum. Yang kedua, mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga, melindungi koleksi berharga.
Museum Balaputra Dewa mengandung elemen arsitektur tradisional yang mendukung wawasan lingkungan, terutama dari sisi desain pasif dan penggunaan material lokal. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung dari Museum Balaputra Dewa. Jadi saya berbicara dengan adik siapa ini? Anggun, Dari SMA mana? SMA Negeri 11. Jadi menurut Dek Anggun nih, museum ini nih udah menjaga kelestarian lingkungannya nggak sih? Ya, museum ini tuh udah sangat menjaga kebersihannya karena museum itu sangat nyaman, bersih dan sangat asri. Kalau untuk kami sebagai pengunjung untuk belajar atau untuk mengenal sejarah, di sini tuh sangat nyaman sekali. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai ibu-ibu dari Museum Balaputra Dewa. Jadi menurut Ibu, bagaimana kondisi lingkungan Museum Balaputra Dewa ini? Untuk kondisi lingkungan secara umum masih terawat dengan baik ya. Kalau memang ada beberapa sisi yang terlepas atau masih kelihatan kurang sesuai, itu kan biasa gitu. Tapi secara overall sudah dijaga dengan baik. Untuk kebersihan maupun kerapiannya itu setiap harinya dilakukan kegiatan pembersihan. Begitu juga dengan pedagang-pedagang di sini semuanya bertanggung jawab atas kebersihan itu. Menurut Ibu, apa langkah kecil yang bisa dilakukan pengunjung untuk melindungi lingkungan di sini? Oh, kalau langkah kecil tentunya dimulai dari diri sendiri. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan ya, harus pada tempatnya. Itu kan kelihatan sepele tapi kan berpengaruh. Satu aja pengunjung buang sampah sembarangan, 1000 pengunjung mungkin kita berikan. Itu aja mungkin. Kasih ya Bu. Ini adalah Museum Balaputra Dewa, salah satu warisan budaya yang menyimpan sejarah penting bagi masyarakat Sumatera Selatan. Namun, sayangnya kondisi fisik museum ini menunjukkan bahwa perawatan dan perhatian terhadap lingkungan masih sangat kurang. Di bagian atap dalam terlihat jelas adanya kerusakan akibat kebocoran. Air merembes dan merusak plafon, menandakan sistem drainase atap yang tidak efektif. Hal ini bukan hanya mengganggu kenyamanan pengunjung, tetapi juga beresiko mempercepat kerusakan struktur bangunan. Dari sisi luar bangunan, tanaman merambat tumbuh liar di dinding dan atap. Meskipun hijau, namun ini bukan bagian dari konsep taman ramah lingkungan, melainkan tumbuhan liar yang bisa merusak fasilitas dan struktur bangunan jika dibiarkan terus-menerus. Kerusakan pada saluran air atau jalur pedestrian juga terlihat parah. Tanah yang tererosi, lubang besar dan tulangan yang terbuka, menandakan lemahnya sistem drainase dan tidak ada upaya konservasi lingkungan yang memadai. Sudah saatnya Museum Balaputra Dewa dibenahi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga sebagai contoh bangunan berwawasan lingkungan. Dengan perawatan yang tepat dan pendekatan ramah lingkungan, museum ini dapat menjadi ruang edukatif yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikianlah penelusuran kami di Museum Balaputra Dewa ini. Dari kondisi yang ada, kita belajar bahwa menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya tanggung jawab individu, tetapi juga institusi dan bangunan bersejarah seperti ini. Semoga kedepannya museum ini dapat lebih berwawasan lingkungan demi mendukung pelestarian budaya sekaligus alam. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.
Thank